Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Nurrahmi, dosen S1 Informatika, Fakultas Informatika Telkom University. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai DIA atau Delivery Interaction and Assessment dari mata kuliah Struktur Data. Video ini dibuat sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Struktur Data merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa Prodi S1 Informatika. Jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah sebesar 4 SKS, di mana 3 SKS untuk pembelajaran teori di kelas dan 1 SKS untuk pembelajaran praktikum di laboratorium komputer. Pada mata kuliah ini, diajarkan berbagai macam struktur data yang dapat diimplementasikan dalam program komputer. Bahasan mencakup abstract data type atau ADT, pointer, representasi struktur list dan primitif-primitifnya seperti array, linked list, variasi linked list, stack, dan queue, representasi data non-linear dan primitif-primitifnya seperti tree, graph, multi-linked list. Semua berupa proses insert, delete, dan juga traversal. Berikut studi kasus lainnya. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan 1. Mahasiswa mampu mendefinisikan, mendesain, mengimplementasikan struktur data linear seperti linked list, stack, dan queue dalam bentuk algoritma. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan, mendesain, dan mengimplementasikan struktur data non-linear berupa multi-linked list, tree, dan graph dalam bentuk algoritma. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan, mendesain, dan mengimplementasikan struktur data linear maupun non-linear dalam bentuk program. Materi pembelajaran yang akan dipelajari selama 16 pekan di mata kuliah ini yaitu mencakup pointer dan abstract data type, kemudian ada single linked list, double linked list, stack, queue, multi-linked list, graph, dan juga tree. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini yaitu yang pertama ada problem based learning, di mana proses pembelajaran didasarkan oleh penyelesaian masalah. Dan yang kedua ada project based learning, di mana mahasiswa diminta untuk menghasilkan sebuah program yang dapat menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga terdapat pembelajaran online. Jadi di beberapa pertemuan ada pembelajaran yang dilakukan secara online. Sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan, mendesain, dan mengimplementasikan struktur data linear, digunakan asesmen dalam bentuk tugas 5%, kuis 5%, dan UTS 25%. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mendesain, mendefinisikan, dan mengimplementasikan struktur data non-linear, digunakan asesmen dalam bentuk tugas 5%, kuis 5%, dan UAS 25%. Dan yang terakhir, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan, mendesain, dan mengimplementasikan struktur data linear maupun non-linear dalam bentuk asesmen berupa praktikum 20% dan tugas besar 10%. Sehingga total seluruh asesmen ini bernilai 100%. Demikian pemaparan DIA mata kuliah struktur data di Telkom University. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Yang tadi itu saya ngenalin identitasnya struktur data kayak gimana sih di Telkom University ini gitu ya, terutama di Fakultas Informatika. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan struktur data itu apa sih gitu ya.
Nah, kalau menurut definisinya, struktur data itu cara untuk menyimpan dan mengatur data di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien tadi. Nah, efisiennya ini tuh bisa dilihat dari memorinya ataupun dari dari waktunya ya, kompleksitas waktunya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari struktur data ini tuh ya supaya saat kita membuat program tuh setidaknya kita bisa berupaya untuk mengefisiensikan memori ataupun waktu kompleksitas tadi. Nah, kemudian di dalam struktur data itu kita juga menentukan bagaimana data ini disimpan gitu ya, diakses, kemudian dimodifikasi dalam suatu program. Nah, terus bagaimana cara menentukan struktur data yang harus digunakan? Jadi ini sebenarnya ujung-ujungnya itu kita tuh melakukan ini, bagaimana cara menentukan struktur data yang harus digunakan gitu. Jadi kalau di awal mungkin kita atau teman-teman juga akan dikenalkan dengan ada apa aja sih struktur data gitu ya. Terus nanti teman-teman belajar caranya kalau struktur data misalnya list itu kayak gimana sih cara bikinnya gitu kan ya. Terus nanti cara menghapus data di dalamnya gimana, cara nambahin data, cara mencari sebuah data di linguist itu seperti apa dipelajarin semua. Nah, sampai nanti terakhir gitu ya, sampai nanti terakhir tuh teman-teman belajarin semua struktur data, akhirnya teman-teman diharapkan bisa paham gitu nantinya, oh kalau misalnya ada problem seperti ini, baiknya tuh menggunakan struktur data yang mana gitu ya. Jangan cuman ya udah pakai array aja gitu. Nah, biasanya kan sekarang kalau yang teman-teman udah pelajari di Alpro itu kalau mau mengolah data, menyimpan data yang dia datanya nggak cuma satu. Kalau cuma satu ya bisa pakai variabel. Tapi kalau misalnya datanya itu misalnya ada banyak, itu kan pada pakai apa? Ya, kalau kemarin di Alpro untuk menyimpan data yang banyak, dia masih ingat? Array Bu atau collection. Ya, betul. Pakai array kan ya. Menyimpan data tuh pakai array. Nah, sekarang tuh ternyata di struktur data nanti teman-teman akan pelajari tidak hanya array aja loh yang bisa menyimpan si data itu gitu ya, data yang banyak itu tidak hanya array. Nah, makanya nanti teman-teman bisa lihat setelah menganalisis masalahnya, oh kayaknya ini butuhnya pakai array doang juga bisa sih gitu ya. Ya udah berarti nanti teman-teman bisa pakai array. Tapi kalau misalnya ada masalah yang oh ini kayaknya nggak bisa nih pakai array gitu ya. Karena kan array juga ada kekurangannya juga. Oh berarti bisa pakai misalnya pakai linked list. Nah, kemudian ini jadi tadi klasifikasi struktur data itu ya. Kita udah mempelajari array di sini nih. Array itu dia termasuknya ke linear data structure ya. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari yang ini ya, pointer, terus karena array kemarin udah dipelajarin di Alpro, jadi nggak dipelajari lebih rinci lagi gitu ya. Terus nanti ada stack, queue, linked list, ada tree sama graph. Yang non-linearnya itu tree sama graph. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga berpikir kayak tadi gitu, kenapa nggak pakai array aja gitu ya? Kenapa kita juga harus mempelajari si linked list ini? Nah, saya mau ngegambarin. Nah, jadi balik lagi ke sini, kalau array itu kan bentuknya kayak gini ya, ada kotak-kotak gitu. Terus tadi misalnya ini karena data mahasiswa, taruhlah tadi di sini ada NIM-nya 1, kemudian namanya A aja lah ya yang cepet. A. Terus nanti di sini ada NIM 2, namanya B gitu. Dan seterusnya sampai kalau array itu kan biasanya udah ditentukan kan ya, jumlahnya tuh mau berapa di awal gitu. Dia misalnya mau jumlahnya 50 gitu ya, berarti ini sampai dia indeksnya 50. Ya, sampai datanya 50, ini indeksnya dimulai dari 1. Nah, di sini misalnya ada data NIM 50, terus namanya Z gitu. Nah, kalau untuk array itu seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan jadi sulit gitu ya, sulit kita andalkan kalau misalnya datanya ini tuh udah terurut. Tadi kan ya terurut sesuai NIM, terus ada data yang ternyata harus dimasukin nih, gitu ya. Ada data baru yang harus dimasukkan ke dalam array ini.
Ya, yang pertama, karena misalnya ini tuh 50, berarti kan kita udah nggak bisa nambah data lagi. Kecuali ada data yang mau kita hapus gitu ya, misalnya data terakhir dihapus, terus ditambahin data yang baru. Ya, itu mah beda lagi ya, namanya bukan nambah data, tapi nge-update atau ngedit data. Nah, jadi kalau misalnya ada data baru yang mau masukin ke sini, kalau arraynya udah penuh, berarti udah nggak bisa kita masukin, gitu. Yang kedua, kalau misalnya eh kondisinya kayak gini. Ini masih terurut, array terurut, kemudian misalnya di sini jumlahnya kita tambah deh. Kita tambah jumlah indeks array-nya misalnya jadi 51. Nah, yang 51 ini misal masih kosong gitu ya. Kita nyediain space-nya kosong lah, kita sediain. Ada data baru mau nambah nih. Tapi data barunya ini ternyata NIM-nya itu adalah 32 misalnya. Ya, ini barunya ini adalah 32. Nah, otomatis ini sebenarnya bisa kan ya kita tambahin ke dalam array ini si data dengan NIM 32 ini, tapi harus ada proses menggeser, ya kan? Karena nggak bisa 32 ini kita taruh di belakangnya 50, nanti kan berarti nggak terurut lagi berdasarkan NIM, nanti nggak terurut lagi dia. Nah, jadi kita harus ngegeser semua mulai dari mungkin ceritanya di sini ada yang 31 gitu ya, terus di sini tiba-tiba 32 gitu. 33 misalnya atau 35 gitu. Di sini 35. Nah, sedangkan 32 ini berarti kan kita posisinya harus disimpan di antara 11 sama 35. Maka 35 ke sana itu harus kita geser semuanya satu-satu. Mulai dari data yang paling belakang gitu ya. Geser satu-satu semua, barulah si 32 ini dia bisa kita masukin ke tengah-tengah antara 11 sama 35. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada data yang kayak gini, nggak seperti kurang tepat gitu. Kita mengandalkan si array. Ya, kalau dari awal kita tahu bahwa data ini tuh bisa nambah terus loh gitu. Nggak statik datanya. Datanya dia nggak diem gitu, tapi dia bisa nambah terus. Maka gunakanlah yang namanya linked list. Gitu. Apa bedanya sama array? Kalau linked list ini kita bisa masih terus menambah datanya. Ya, contohnya tadi kan gambar linked list yang ini nih. Nah, kalau linked list itu misalnya kita mau nambah data yang tadi ya 32 gitu. Ada data baru nih yang isinya adalah 32. Nah, itu tuh nggak usah ada proses geser-geser. Nanti 32-nya ini ya kita jadikan dia sebagai elemen di dalam list. Kemudian kita bisa tambahin di tengah-tengah. Jadi kan 32 itu antara 32 harusnya di sebelah sini ya. 32 itu harusnya antara 25 sama 34 kan. Bentar. Hapus dulu. 32. Nah, 32 tuh di sini. 32. Nah, kita buat dia sebagai elemen dalam list. Nah, dengan menggunakan si pointer tadi, ini panahnya dia bisa kita ganti jadi ke si 32 ini. Terus pointer next-nya dari 32 ini kita bisa sambungin ke 34. Jadi sekarang panahnya tuh dari 25 itu dia akan ke 32, dari 32 baru ke 34. Semudah itu gitu untuk di linked list. Jadi nggak ada proses pergeseran-pergeseran ya. Nggak ada algoritma untuk ngegeser datanya. Dia bisa ditambahin di tengah-tengah. Atau misalnya ada data baru yaitu 42 misalnya. Ya udah ada data baru nih. Kalau ada data baru lebih gampang lagi dari data yang terakhir tadi. Ini bisa kita langsung sambungin ke sini. Jadi data barunya masuk deh ke linked list ya namanya. Dia akan masuk ke linked list ini. Seperti itu. Jadi linked list itu tuh dia lebih sangat berguna untuk data yang sifatnya dinamis ya. Jadi data yang emang dari awal tuh kita nggak bisa memperkirakan akan ada berapa data. Contohnya misalnya mau live stream data gitu ya, ngambil data dari Twitter misal. Dan dari Twitter ini tuh emang dia akan nambahnya data ini akan bertambah terus setiap 10 menit misalnya. Nah, itu kan kita nggak bisa
pakai array terus nanti tiap 10 menit array-nya akan melebar gitu kan nggak bisa ya. Karena dari awal array mah udah ditentukan untuk sekian data gitu. Nah, kalau misalnya datanya stream kayak gitu, ya berarti kita bisa pakai link list gitu ya. Tiap 10 menit dia akan nambah. Oh, silakan tambah aja terus karena ini bisa dia akan bertambah terus-terusan ya dengan cara dia akan ada panah gitu. Nah, panahnya itu apa? Ya sebenarnya kalau di dalam mesin komputer ya nggak akan ada panah-panah ya. Ini mah cuma ilustrasi aja. Nggak akan ada panah-panahnya, tapi dia itu adalah si pointer tadi. Dia akan menyimpan alamat dari elemen ini gitu. Jadi dia akan menyimpan sebuah alamat, terus nanti jadi kayak panah, dia akan nyimpan alamat yang mana lagi, setelah yang ini dia akan nyimpan alamat itu dan seterusnya. Kapan si link list ini dia akan penuh? Ya penuhnya kalau memang memori di komputernya itu udah penuh. Ya, jadi selama memori komputernya masih ada yang kosong, itu data kita bisa tambahin terus. Gitu, ya. Nah, jadi itu kelebihan kita menggunakan link list. Nah, di struktur data ya tadi kita akan belajar kalau misalnya ternyata si datanya tuh memang butuh untuk menggunakan link list ya berarti kita harus pakai link list ya. Tapi nanti di sepanjang kita di kelas memang kita nggak pakai data yang live stream kayak gini ya. Hanya contoh kasus aja. Contoh kasus misalnya teman-teman harus membuat data mahasiswa menggunakan link list ini. Ya kita anggap aja oh berarti data mahasiswanya itu akan nambah-nambah terus gitu. Makanya kita butuh pakai link list atau si data mahasiswanya ini tuh kemungkinan akan ada data yang tiba-tiba harus ditambahin di tengah-tengah gitu. Nah, itu kan mending pakai link list misalnya ya. Ini gue. Seperti itu. Oke, terus ya jadi selama 1 semester itu ya, kita akan belajar struktur data selama 1 semester itu, sebenarnya yang kita pelajari itu apa sih? Menggambar. Ya kalau saya bilang tuh suka ke mahasiswa tuh, kita 1 semester itu akan menggambar, aslinya akan menggambar karena kalau misalnya algoritmanya sendiri nih, ini saya kasih bocoran. Kalau algoritmanya sendiri, di slide itu udah ada ya si algoritmanya itu. Tapi tentu kalau teman-teman nggak ngerti itu tuh kan algoritma sama ilustrasi kita bisa sandingkan kan ya. Kadang kita butuh algoritma tuh, kadang kita mau bikin algoritma tuh kan butuh dulu penggambarannya tuh kayak gimana gitu kan ya. Nah, jadi makanya kadang kita lebih fokusnya itu ke ilustrasinya dulu gitu. Baru nanti teman-teman pasti bisa bikin algoritmanya. Jadi makanya di struktur data tuh kita ada ya banyak ngegambar ilustrasinya sebenarnya karena di link list ini itu tuh kita tuh hanya mengubah-ngubah si panah-panahnya ini tadi. Oh, kalau datanya muncul di tengah ya berarti kita pindahin dong si panahnya yang satu jadi panahnya ke sini, yang ini jadi ke sini gitu. Tapi algoritmanya kayak gimana itu tuh gitu ya. Itu yang bakal kita pelajarin di struktur data. Jadi sebenarnya kalau di awal bilang mata kuliah yang susah kayaknya sebenarnya nggak berlaku sih kalau di struktur data kalau menurut saya gitu ya. Sebenarnya struktur data tuh nggak susah, tapi kita emang harus konsentrasi aja dan paham alur dari perpindahan si panahnya ini gitu. Kadang mahasiswa itu ya dia mikirnya mungkin ya udah hafal gitu kan ya sama di slide. Tapi kan namanya hafalan tuh bisa hilang kan ya, bisa hilang ketika teman-teman menggunakannya, mengimplementasikannya, nanti butuh catatan terus. Sedangkan kita kalau misalnya ujian atau misalnya praktikum kan nggak harus selalu ada catatan gitu. Nah, jadi yang diharapkan tuh teman-teman justru lebih memahami si alurnya. Karena algoritma tuh pasti ngikutin lah, asalkan kita tahu alur-alur panahnya kemana-kemananya itu tuh kalau itu udah tahu pasti algoritmanya juga jadi tahu. Gitu. Jadi kalau menurut saya struktur data tuh lebih mudah ya, lebih mudah karena ya itu tinggal ngegambar-gambar aja. Kalau nambahin elemen baru kayak gimana sih? Kalau ngedelete sebuah elemen tuh seperti apa? Terus kalau misalnya mau searching gitu ya, tuh kayak gimana? Nah, seperti itu untuk
mempelajari struktur data gitu ya. Dan mungkin tips yang berikutnya itu adalah ketika dosennya menjelaskan tentang pointer, itu benar-benar harus teman-teman fokus ya, karena memang pointer ini tuh kayak abstrak gitu ya, dia tuh abstrak. Makanya kita ilustrasikannya itu sebagai panah. Nah, sebagai panah ini kotak yang ada panahnya gitu. Tapi bukan berarti di dalam mesin itu berarti ada panahnya, enggak gitu ya, enggak. Kalau di mesinnya sendiri, si pointer tuh dia kayak variabel, jadi ada apa namanya, ada slot sendiri lah gitu ya di memori itu. Nah, nanti tuh dia nyimpennya tuh alamat. Alamat dari apa? Alamat dari si elemen yang mau dia tunjuk gitu. Nah, jadi pointer tuh itu, dia tuh akan menyimpan alamat dari elemen yang mau dia tunjuk. Jadi kalau ada panah dari kotak gini ke sini, ini artinya si pointer ini tuh dia tuh menyimpan alamat ya atau address dari si elemen 34 ini. Kayak gitu ya untuk struktur data itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, mungkin kalau dari saya nih, bentar, ada satu lagi gini. Sekarang kan misalnya tadi ya udah ada bayangan lah tentang klasifikasi struktur data tuh ada struktur data apa aja. Nah, ini sekalian mau nanya aja nih ya, dan apa ya, sekalian bukan nguji ya tuh. Nanya teman-teman paham nggak dengan apa yang saya jelaskan gitu. Kalau misalnya nih data yang kita punya data yang ternyata diinputkannya itu secara terus-menerus gitu ya. Kita nggak tahu datanya nanti aslinya tuh jumlahnya akan ada berapa. Nah, menurut teman-teman, berarti ini kita pakai struktur data apa? Ada yang mau menjawab? Linked list dong Bu harusnya. Bah, Linked list. pakai link list ya, pakai link list. Oke. Ya, karena dia secara terus-menerus dan tidak ada ketentuan prinsip lainnya ya. Jadi maksudnya ya datanya pokoknya bakal diinput secara terus-menerus. Nggak ada prinsip kapan dia bisa diakses dan tidak ya, itu berarti pakai link list bebas. Misalnya pakai link listnya apa, single link list atau double link list. Kemudian kalau yang nomor 2 nih, kalau data yang sifatnya dia itu ada level-levelnya. Tadi misalnya data keluarga berdasarkan umur, pakai struktur data apa? Yang tadi udah saya sebutin. Struktur data apa yang ada levelingnya? Pakai tree Bu. Oke, Tri. Wah, ini Layaska terus nih yang ini ya yang menjawab ya. Oke, thank you. Terus kalau misalnya dengan data koneksi akun sosmed dan akunnya ini bakal bertambah terus. Kira-kira pakai struktur data yang mana? Tadi sih kayaknya belum saya sebutin sih makanya. Ini menurut teman-teman. Ada data koneksi akun. Jadi gini, misalnya saya mau ngambil data akun dari sosmed. Si akun A dia ternyata berteman dengan akun B. Ya. Terus akun B berteman sama akun C. Si C berteman juga misalnya dengan akun A. Nah, kita tuh mau ngambil data itunya. Kira-kira kalau kayak gitu pakai struktur data yang mana? Graph, Bu. Hah? Graph. Graph. Betul. Ya, itu pakai graph ya. Jadi kalau misalnya ada koneksi-koneksi gitu ya, itu pakai graph. Ya, misalnya ini akun A dia berteman sama akun B gitu. Kalau di Facebook kan friends ya. Jadi dia artinya kalau A terhubung dengan B ya mereka udah temenan langsung kan ya. Beda kalau di IG. Kalau di IG A ngefollow B ya si B belum tentu ngefollow A. Jadi dia bakal directed graph gitu. Bu, Ya, penasaran sama tugas besarnya. saya Oke, Kalau kenapa? tahun kemarin tuh kayak gimana ya Bu tugas besarnya Bu? Yang bisa Oke, di-spill tugas dikit-dikit aja. besarnya kalau tahun kemarin itu kita pakai mengimplementasikan graph.
ya, Grab pakai multi-link list. Nah, ya biasanya sih setiap kelas itu suka beda-beda ya ininya apa studi kasusnya. Jadi nanti dosennya akan ngasih studi kasus ke setiap kelompok, nanti dikerjakan dan dikerjakannya itu tuh ya nanti harus sudah ada programnya gitu. Programnya harus sudah ada. Nanti implementasinya kayak gimana ya? Implementasinya misal ada sebuah apa? Misalnya kasus lah data mobil misalnya. Coba memasukkan data mobil. Nanti akan dilihat gitu di programnya dia bisa nggak bener nggak data mobilnya bertambah kayak gitu. Tapi juga harus bisa ngejelasin ya. Kalau namanya tubes tuh kan pasti harus bisa ngejelasin juga tuh di balik itu semua tuh gimana caranya gitu. Mulai dari codingannya atau ilustrasi apa yang terjadi di dalam si program yang teman-teman buat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Demikian video PDD UKTPT yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.